berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama kembali dalam persekutuan doa pagi online kita. Dan biarlah kita dapat menyiapkan hati juga pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Maka demikian saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Kristus untuk berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Namun sebelum kami menyelesaikan segala aktivitas kami dalam keseharian ini, kami mau menyempatkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan sejenak. Ketika kami berdoa ya Tuhan, kami rindu untuk Tuhan menyambut hati kami, menyambut diri kami, agar kami terus terfokus pada Tuhan dan dapat melanjutkan keseharian kami dengan baik. Inilah setiap doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita akan membaca sedikit dari renungan kita, dari ayat kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga 18. Dari surat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sapaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam lagu pembuka kita dan juga ayat kita hari ini merupakan ayat yang sederhana begitu ya. Ayat yang biasa kita dengarkan ketika kita sedang diundang untuk selalu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita terus diingatkan, kita terus untuk belajar bahwa kita sedang dipersiapkan, kita sedang diberikan nasihat-nasihat untuk selalu siap siaga dan berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan. Itu jika kita bisa membaca perikop ini secara full, secara lengkap begitu. Dan di dalam kesempatan yang lain, saudara-saudari, kita mengingat dan kita tahu bahwa ayat ini juga sering dipakai untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, terutama dalam perihal berdoa. Ketika berada di dalam pergumulan, ketika berada di dalam kesesakan, ayat ini menjadi ayat yang selalu menguatkan kita. Dan seringkali kita juga memakainya untuk menguatkan sesama kita. Ini yang menjadi ayat ini bisa dibilang sebagai ayat yang indah, karena membantu kita untuk terus mengingat bahwa kita mengandalkan Tuhan dan kita perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan di setiap harinya.
Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdoa ini sejatinya apa sih? Kalau misalnya kita mendengarkan ketika kita masih anak-anak, masih remaja, berdoa adalah nafas orang percaya. Dan berdoa sendiri sejatinya adalah sarana bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Maka karena itulah di dalam setiap doa-doa kita menaikkan permohonan-permohonan, kita menaikkan ungkapan syukur, kita menaikkan curhatan kita atas keseharian kita, atas pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Di dalam doa pun kita juga bisa mengakui ketidakberdayaan kita mengakui kelemahan kita, dan kita meminta penguatan dari Tuhan. Namun mungkin tak jarang juga ketika kita berdoa, beberapa doa terasa seperti tidak dijawab. Ketika kita berdoa, beberapa momen kita merasa kok sepertinya Tuhan diam saja. Kok doa-doaku tidak dijawab? Kok aku tidak segera keluar dari pergumulan? Kok aku setiap berdoa tapi aku tetap tidak merasakan ketenangan? Kok sepertinya Tuhan diam ya? Tetapi saudara-saudari, ingatkah kita bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan hati, menyerahkan pikiran kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan memang terlihat diam. Artinya Tuhan tidak membalas. Tetapi jangan sampai lupa bahwa Tuhan itu juga sedang berkarya di dalam kesunyiannya, di dalam keheningannya. Seberapa banyak keluhan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, seberapa banyak dan seberapa sering pergumulan-pergumulan ini kita doakan di dalam nama Tuhan. Mungkin berulang kali dan mungkin kita merasa tidak ada jawabannya. Tetapi jangan sampai lupa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika Tuhan diam, Tuhan itu sedang berkarya. Dan ketika Tuhan diam, Tuhan juga sedang tidak menghakimi kita. Kita bisa dengan leluasa untuk menceritakan pergumulan kita, dan Tuhan yang mendengarkan, Dia tidak pernah bosan dan Dia tidak pernah membalas, menghakimi atau menyalahkan kita dalam kelemahan kita. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang pastor yang pernah bersaksi begitu ya. Dia mengatakan demikian, ketika aku meminta kekuatan, Tuhan memberikan aku kesulitan. Untuk apa? Untuk membuat aku semakin kuat. Ketika aku meminta kebijaksanaan, Tuhan memberi aku masalah untuk diselesaikan. Ketika aku meminta keberanian, Tuhan memberikan aku bahaya untuk dihadapi. Dan ketika aku meminta kasih sayang, Tuhan memberikan aku orang-orang bermasalah yang membutuhkan cinta. Selanjutnya dia berkata, doaku sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mungkin jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita berdoa kepadanya. Bisa jadi jawaban Tuhan malah sebaliknya. Namun biarlah kita tetap percaya bahwa itu adalah cara Tuhan menjawab doa-doa kita, dengan caranya, dengan rancangannya yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita perkirakan. Caranya untuk menguatkan kita, caranya untuk membimbing kita adalah cara-cara yang tidak bisa kita perkirakan dan tidak bisa kita perhitungkan. Itu semua di luar kuasa pemikiran kita. Namun kita selalu percaya bahwa di tengah-tengah jawaban-jawaban doa yang sudah kita naikkan, Tuhan itu sedang menjawab dan mempersiapkan kita untuk melalui proses-proses yang semakin menumbuhkan keimanan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kiranya kita mau untuk belajar terus mengalaskan setiap doa-doa kita di dalam nama Tuhan. Kita menyerahkan setiap doa-doa kita dengan penuh keteguhan, dan kita siap bersama-sama untuk setia menanti jawaban atas doa-doa yang sedang kita panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita bersama untuk bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk terus-menerus menanti jawaban atas setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kami selalu setia untuk belajar menunggu atas respon Tuhan, atas rancangan Tuhan, atas karya Tuhan yang sedang Engkau kerjakan bagi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat beroleh kasih karunia dan anugerah dari Tuhan saja. Tuhan, di pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, Engkau melindungi kami, agar kami dapat melakukan dan menuntaskan setiap tanggung jawab kami dengan baik, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan fisiknya. Kami rindu untuk lawatan tangan Tuhan yang memulihkan baik jiwa maupun juga fisik, agar nyatalah kuasa Tuhan yang indah itu bagi setiap saudara-saudari kami ya Tuhan. Baik juga saudara-saudari kami yang mungkin berada di dalam pergumulannya ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan juga pemulihan yang utuh, agar setiap saudara-saudari kami dapat melalui pergumulannya dengan baik. Baik itu di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, di dalam pasangan hidupnya, ataupun pergumulan-pergumulan pribadi lainnya ya Tuhan. Kami mau senantiasa sebagai persekutuan orang beriman, kami rindu untuk saling menguatkan, saling mendukung, dan saling membangun cinta kasih Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang tengah berbahagia dalam hari ini, baik itu ada yang berulang tahun ataupun juga merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Kami sungguh berterima kasih karena semua itu Tuhan titipkan bagi kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjaga sukacita yang nyata di dalam Kristus dan dapat melanjutkan kehidupan kami dengan penuh syukur, penuh damai sejahtera, agar kami dapat memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami dan juga persiapan panitia semester ya Tuhan, yang sebentar lagi kami akan bersama-sama menyambut Paskah. Kiranya Engkau memberkati, Engkau membimbing, Engkau menuntun setiap orang-orang yang melayani Tuhan, agar dapat membangun persekutuan yang hidup di dalam kasih Kristus, agar kami semua dapat menyambut Kristus dalam masa raya Paskah ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar terfokus untuk menyambut dan memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah setiap doa-doa dan permohonan kami, juga ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah selesai mengikuti persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Sampai berjumpa pada persekutuan doa pagi selanjutnya. Tuhan memberkati.